Baik, sebelum melanjutkan ke nomor 4, kita terlebih dahulu harus kembali ke nomor 3 karena ada beberapa kesalahan. Tadi di sini ada typo, sehingga variabel yang digunakan atau di print keliru. Sedangkan kita juga belum memenuhi spesifikasi dari permintaan soal untuk mentabelkan gitu ya, error dan XL dan XU-nya. Oke, agar kita bisa mentabelkan, maka kita akan gunakan uh, metode yang sama, gitu ya. Jadi di sini sebelum kita uh, sebelum kita evaluasi fungsinya, di atas ini kita definisikan list untuk yang diminta oleh soal adalah hasil perhitungan di setiap langkah, uh, tabelkan beserta error. Oke, jadi kita akan gunakan list untuk menyimpan nilai XR dan list untuk menyimpan nilai error. Pertama kita definisikan sebagai list kosong terlebih dahulu di atas, lalu kemudian di sini setelah ada perhitungan error dan XR, kita akan append list XR dot append R nomor 3 list error dot append error. Oke, jadi ini kita tambahkan dari lalu di sini juga sama, kita tambahkan. Nah, setelah perhitungan selesai, kita kembali buat result pick. Ini adalah roots atau akarnya. Di sini adalah list XR. Lalu di sini adalah error bahasa Indonesia, akar. Ini error relatif pendekatan error. Oke, nah sama seperti di nomor sebelumnya, kita akan gunakan data frame dari Panda untuk mentabelkan. F nomor 3 ya, fungsi kuadrat belum terdefinisi. Oke, kita ulangi lagi dari kita bersihkan dulu ya, restart and clear. Oke, kembali.
Oke. F nomor 3. Nah, oke. Ini sudah kita tabelkan. Sorry, salah. Nomor 3. Ya, error relatif pendekatan. Ini akar. Oke. Ini printnya kita bisa sembunyikan. Oke. Lalu kita copy untuk metode solve position. Ya, setelah ini dilakukan perhitungan, XR nomor 3B, sorry, list error dot attend, ini adalah error. Oke, kita copy di bawah ini, kita paste. Oke, lalu kemudian result-nya sama. Oke, result nomor 3B ini XR nomor 3B, error nomor 3B, result nomor 3B, ini DF nomor 3B. Ya, printnya kita bisa sembunyikan dengan menjadikannya komen. Ya, ini. Oke. Itu lebih kecil, itu 10 langkah. Oke. Ya, mulai dari indeksnya mulai dari 0 sampai 8 angka iterasi. Oke. Nah, mari kita masuk ke dalam nomor 4 tentang pencarian akar dengan open method. Oke. Nah, jika kita perhatikan di sini kita punya persamaan Colebrook-White. Ini adalah persamaan yang penting dalam mekanika fluida karena persamaannya digunakan untuk mencari faktor gesekan aliran dalam pipa. Nah, kemudian digunakan untuk menghitung head loss dan seterusnya. Nah, permasalahan dari persamaan Colebrook-White ini adalah bentuknya implisit. Jadi ada F di ruas kiri dan ada F di ruas kanan. Oke. Nah, kita akan coba selesaikan persamaan ini menggunakan untuk mencari akar dari persamaan ini menggunakan fixed point iteration lalu Newton-Raphson method. Kalau masih memungkinkan kita akan coba second method.
eh, kita insert di bawah, pindah ke markdown, jawaban soal nomor 3. Oke, lalu di bawahnya markdown lagi, 4, sub soal A. Oke, markdown. Oke, nah untuk agar metode fixed point iteration dapat diaplikasikan, persamaan harus diubah menjadi berbentuk ya, F sama dengan Oke, jadi persamaan group wide ini harus kita ubah menjadi agar berbentuk F sama dengan GF. Oke. Nah, kalau kita lihat di ruas kiri ada seperakar F, di ruas kanan ada min 2 log epsilon per T dibagi 2,7 dan seterusnya. Jadi samaan group wide dapat diubah menjadi, ya, kita copy dari sini, ya, karena ini seper maka kita tukarkan ruas kiri dengan ya. Ya. Kita pindahkan ruas kanannya ke kiri menjadi penyebut. Oke. Lalu kemudian ruas kiri dan kanan ini dikuadratkan. Jika ruas kiri dan kanan dipertukarkan, kuadratkan, diperoleh, sebentar kita cek dulu, maka diperoleh dikuadratkan agar akar ini hilang, ini harus kita kuadratkan. Oke. Nah, kuadrat ini kita masukkan ke bawah.
Nah, dengan demikian kita lihat maka kita sudah mendapatkan fungsi f gf. Nah, dengan demikian kita bisa mencoba mulai melakukan perhitungan. Nah, kalau kita lihat di sini D sama dengan 10 inci, E 0,01, RE 6500 gitu. Baik, ini kita lihat satu lagi di bawah. Kita definisikan fungsi G untuk group wide. Ini fungsi dari F, lalu fungsi dari epsilon, lalu diameter pipa, ini diameter pipa, epsilon, lalu F, lalu bilangan Reynolds. Oke. Return ini pangkat min 2 karena seperkuadrat. Oke. Lalu di sini kita dapat min 2,0 bintang 4 log 10. Oke. Epsilon dibagi dengan 3,7 bintang D ya, lalu 2,51 dibagi RE bintang masuk SPRT F. Oke. Ya, ini adalah persamaan untuk fixed point iteration. Oke. Nah, kita kita masukkan dulu di 4. Oh ya, karena D dan Reynolds number ini akan kita di epsilon dan Reynolds number akan digunakan selanjutnya. Mungkin ada baiknya jika kita definisikan di sini, misal diketahui D sama dengan 10 inci. Tapi D ini harus kita konversi ya ke satuan yang sama dengan epsilon. Jadi mungkin kita konversi ke sentimeter 2,54, lalu kita konversi ke meter. Epsilon juga sama, ini 0,01 mm. Kita konversi ke meter. Oke. Lalu kemudian Reynolds untuk nomor 4 sama dengan 6500. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba lakukan perhitungan.
Jadi kita gunakan fixed point iteration, error relatifnya kurang dari 0,001. Oke, kita definisikan selama untuk nomor 4A, misal ini untuk tebakan awal 0,01, F baru nomor 4A, ini kita panggil fungsi group Y, ini kita masukkan F lama nomor D nya adalah kita ganti D nomor 4, ini epsilon nomor 4, ini Reynolds untuk nomor 4. Lalu kemudian kita hitung errornya. F baru nomor 4 dikurangi F lama nomor 4A, lalu dibagi dengan F baru nomor 4A. Nah, well, kita buat iterasi di sini. Error lebih dari 0,01, error relatif. Maka di sini kita ulangi. Jadi kita ulangi perhitungan. Ini diganti dengan F baru. F baru kita akan ke F lama, lalu kita hitung F baru. Oke. Ini counternya ini 1. Ini adalah counter F baru 4A, lalu error. Di sini counter sama dengan counter plus 1. Ya, lalu kita print. Oke, kita coba jalankan. Ya, ternyata hanya butuh 6 iterasi untuk mencapai error kurang dari 1/1000. Oke, ini adalah fixed point iteration. Oke. Ya. Oke. Untuk membuat tabel sama, kita gunakan list kosong terlebih dahulu. List F 4A, list kosong. Kemudian di sini error nomor 4A append error F 4A append F baru nomor 4A. Oke. Ini juga kita append di sini.
kita buat dictionary dari hasilnya. Ini adalah F-nya. Oh, sorry. Ya, F-nya, lalu kemudian adalah F not. Lalu ini adalah error. This error A. Oke. Lalu ini data frame nomor 4A sama dengan tanda data frame data sama dengan Oke, lalu kemudian data frame nomor 4A. Oke, fungsi print kita sembunyikan. Oke, ini adalah nomor 4A. Lalu kita masuk ke sub soal B. Oke. Di sub soal B kita harus menghitung akarnya menggunakan metode Newton-Raphson. Kita cari. Ya. Nah, untuk menghitung metode Newton-Raphson ini, kita harus definisikan agar metode Newton-Raphson dapat diaplikasikan, harus didefinisikan left hand saya sebut sebagai H gitu ya, fungsi dari F dan turunannya. Oke. Akar ada berada pada sama dengan 0. Atau nilai F-nya akan tercapai pada HF sama dengan 0. Oke. Nah, dengan demikian formula Brooke-White dimodifikasi sebagai berikut.
F-nya ini akan sama dengan, copy dulu dari sini. Ya, jadi fungsi yang ada di ruas kiri tadi kita pindahkan, ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Lalu kemudian kita notasikan dengan HF, kita simpulkan dengan HF. Oke. Nah, selanjutnya kita harus mencari turunan dari fungsi ini. Oke. Nah, rak H df dh per df ini sama dengan rak d df d. Oke. Oke. Nah, fungsi yang mengandung akar F dapat kita ubah menjadi F akar adalah F pangkat 0,5 seperpangkat jadi pangkat min 0,5. Demikian pula yang ada di bawah ini juga bisa kita ubah menjadi F pangkat min 0. Ya. Oops, sorry, ada yang hilang. D. Oke. Nah, ekspresi di sebelah kanan dapat kita cari turunannya menggunakan aturan rantai. Oke. Jadi ini df pangkat min 0,5 per df itu akan menjadi min 1,5 min 0,5
kali F pangkat min 1, oke. Di sini angka 2-nya bisa kita keluarkan. Oke. Lalu ini kita bisa naikkan. Ini bisa kita naikkan ke sini. Lalu kemudian yang bawah kita ganti dengan ekspresi di sini. Ya. Lalu ini ini per df pangkat 0,5 sama. Ya, oke. Ini adalah turunan D log X per dx. Kita bisa cari dari sana. Lalu turunan ini merupakan turunan sebuah fungsi linier. Lalu kemudian turunan ini hasilnya sama dengan yang di depan. Oke. Kita cari dulu, saya juga lupa turunan logaritma. Derivative of logarithm. Ya. Oke. Ya, untuk bilangan natural. Sebentar. Iya. Oke. Ya, 1/8 kali ln B. Oke.
Maka di sini yang pertama nanti eh, ekspresi ini kali len B. Len B-nya adalah basis 10. Oke, sampai sini kita bisa copy ya, rak per kelihatan mulai dari ini nanti kali len 10. Oke, ini suku yang pertama. Lalu suku yang kedua turunan ini tinggal 2,51 per R. 2,51 per RE. Ya, 2,51 per RE. Dan ini hasilnya nanti sama dengan di depan. RE kali ya, inilah hasilnya. Karena ada suku yang sama, maka suku yang sama ini bisa kita keluarkan. Len 10 bisa kita evaluasi. Untuk kita sederhanakan dengan 2 dan 2,51. Ini kita keluarkan dari sini. Lalu di sini tambah 1. Di sini right. Ya. Oke. Kita insert satu sel lagi untuk perhitungan sementara. Jadi kita butuh menghitung 2,51 bintang 2 dibagi dengan mat log 10. Jadi perbedaannya adalah di simbol matematika logaritma natural disimbolkan dengan len. Tapi di bahasa pemrograman logaritma natural tidak menggunakan simbol len, tapi menggunakan simbol log. Sedangkan logaritma basis 10 nanti akan menggunakan simbol log 10. Namaannya sedikit berbeda. Ya, 2,180 sekian. Oke. Jadi ini bisa kita sederhanakan. Masuk ke bawah. Lalu fraksi ini kita bisa hilangkan. Angka 2 bisa kita hilangkan. Lalu angka 1 di atas kita gantikan dengan hasil. Ya, jadi inilah turunan dari DHF per DF. Nah, setelah kita memperoleh HF dan DHF per DF, kita bisa implementasikan metode Newton-Raphson. Ya, DEF ini H
Colebrook White. Oke. Hanya sama, ini fungsi D epsilon lalu F lalu F. Return ini agak panjang, F ini ya, pangkat min 0,5 ditambah 0,0 bintang mat dot log 10 ya, ini sama yang ada di dalam, jadi bisa kita copy dari sini. Ya, kita bisa copy. Ya, oke. Lalu kita definisikan fungsi turunannya. Ini juga sama, yang dibutuhkan adalah D epsilon return ini min 0,5 bintang F pangkat min 1,5 kali ya, angkanya kita copy 2,1,0 ditambah dibagi ini sama SQRTF. Oke, kita masukkan ya. Seperti ya, di sini bintang RE. Oke. Nah, setelah kita definisikan seperti ini, nah, kita copy kode programnya. Ya, ini kita ganti notasinya menjadi 4B. Nah, lama ini bukan G tapi H Colebrook White. Oke, F lama 4B, Reynolds nomor 4. Sebentar. F lama nomor 4B ditambah H Colebrook White dibagi ini adalah DHF. Ini cukup panjang ya. Untuk menghindari yang kode program yang panjang seperti ini, kita bisa pecah ya. Atau di sini kita tulis H4B variabel baru sama dengan Colebrook White. Lalu di sini kita tulis HDF nomor 4B ini yang sama dengan menyimpan hasil turunan ini. Lalu ini kita bagi H nomor 4B dibagi HDF nomor
Oke. Nah, setelah ini sama perhitungannya. Ups, kita cek lagi. Oh, minus, sorry, salah. Bukan plus. Tapi ini harus minus. Oke. Ini kita ganti. Ya, ini juga rotasi 4A ya, kita ganti menjadi 4B. Oke, kita bisa search. Dari sini kita bisa search and replace nomor 4A, kita replace dengan nomor 4B. Semuanya akan diganti langsung. Kita coba run. Oops. Call group white. Call group white. Oh, sorry. Ini O. Iya. Kalau kita lihat hasilnya mirip sekali. Ini 0,034765, 0,034766, dan metode Newton-Raphson berhasil mencapai syarat yang diinginkan hanya dengan 4 iterasi. Sedangkan tadi ini membutuhkan 6 iterasi. Oh sorry, ini 5 iterasi ya dari 0. Oke. Ini untuk soal nomor 3. Soal nomor 3, mencari akar dengan soal nomor 3 ya, saya salah ketik. Soal nomor 4, ini ada typo. Soal nomor 4. Oke. Tadi untuk soal nomor 4 kita dapatkan bahwa metode Newton-Raphson lebih cepat dibandingkan dengan metode fixed point iteration. Oke. Nah, jika kita ingin menggunakan metode secant, sebenarnya tinggal mengganti perhitungan gradiennya saja ya tadi. Kita tidak perlu menghitung gradien yang rumit ini kalau kita gunakan metode secant. Jadi inilah kekurangan metode Newton-Raphson. Kalau fungsinya rumit, maka kita pun harus melakukan perhitungan gradien yang rumit seperti ini, dan ini bisa dihindari dengan metode secant. Oke. Baik, itu untuk nomor 4.